Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Rusli sebagai Tunggul Amatung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Daya tahan Senopati Pragolapati memang luar biasa, membuat prajurit yang menjaganya merasa kagum. Senopati itu tidak mengalami kesulitan ketika harus meloncat ke atas punggung kudanya, bahkan memajunya dengan kencang sekali kembali ke istana Pakuan Tumapel. Sementara itu, di istana Tumapel terjadi kesibukan besar. Keris empu gandring yang menancap di dada Aku telah dicabut oleh seorang empu istana. Jasad Aku juga telah dipersiapkan untuk upacara pemakamannya. Empu itu sendiri kemudian membawa keris empu gandring yang telah merenggut nyawa Aku ke pendopo. Kebo Ijo jadi terkejut. Itu kerisku. Itu kerisku. Mengapa kau bisa ada di sini? Itu kerisku. Ya, itu kerisku. Itu kerisku.
Bagaimana perasaanmu, Kebo Ijo? Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak mengerti persoalan apa sebenarnya yang sedang kau paksakan padaku. Lepaskan aku. Jangan berpura-pura tidak tahu, Kebo Ijo. Parat, berpura-pura tidak tahu untuk persoalan apa ini. Kau berilmu tinggi, Kebo Ijo. Kau ternyata mampu mengalahkanku. Ajianmu yang kau sebut Sawur Endog Amun-Amun itu benar-benar dahsyat karena telah membuatku pingsan. Tetapi kau tergelincir. Ketinggian ilmu kanuraganmu telah membuat kau lupa diri dan berangan-angan terlampau muluk untuk menjadi akubu, Kebo Ijo. Kau orang sudra. Apa? Orang sudra yang bodoh. Seharusnya kau tidak meninggalkan kerismu, Kebo Ijo. Karena keris itu menjadi bukti yang tidak terbantah. Gila, aku telah melakukan apa? Aku telah melakukan apa? Ayo katakan. Kau masih berpura-pura tidak tahu. Aku berpura-pura tidak tahu soal apa ini. Ayo cepat katakan padaku. Katakan apa yang telah kulakukan. Apa? Ayo katakan. Baik. Kau telah membunuh aku Tunggul Amet. Aku telah membunuh aku Tunggul Ametung. Aku telah membunuh aku Tunggul Ametung. Tidak mungkin. Aku tidak membunuh aku. Tidak bisa. Kau memfitnahku, Pragolapati. Aku tidak membunuh aku Tunggul Ametung. Tidak. Aku tidak membunuh aku Tunggul Ametung. Berdebah, keparat kalian, lepaskan aku. Jadi kau mengingkari, Kebo Ijo. Aku tidak membunuh aku. Bagaimana dengan kerismu? Lepaskan. Bagaimana? Wajah Kebo Ijo mendadak pucat. Dia benar-benar tidak mampu membayangkan apa yang telah terjadi. Kebo Ijo mencubit kakinya dan terasa sakit. Kebo Ijo memandangi orang di sekelilingnya dengan tatapan mata liar. Sekali lagi Kebo Ijo mencubit kakinya, seolah berharap apa yang terjadi itu sekedar hanyalah sebuah mimpi. Sakit. Sakit. Ya, berarti aku tidak bermimpi. Kejadian buruk ini benar-benar ku alami. Kejadian buruk ini benar-benar aku alami. Mimpi buruk orang sudra untuk menjadi akubu. Yang kau dapatkan justru kematian, Kebo Ijo. Tidak ada hukuman yang paling sesuai bagi pembunuh aku Tunggul Ametung kecuali hukuman gantung. Bahkan hukuman picis di alun-alun. Kau lihat, Kebo Ijo, bagaimana orang-orang itu melihatmu dengan pandangan penuh kebencian. Mereka akan dengan senang hati menorehkan pisau yang disediakan, menyayat kulitmu dan kemudian melumuri dengan air garam yang tentu terasa pedih, Kebo Ijo. Bahkan air lombok yang jauh lebih pedih. Bahkan mungkin air cuka yang menyengat itu. Keparat gila. Aku tidak melakukan itu. Lepaskan aku. Ayo lepaskan. Tidak. Lepaskan. Tidak. Ia muncul di sini. Seekor kuda telah berderap masuk ke halaman istana, tidak tercegah oleh siapapun. Tentunya kuda dan penunggangnya itu tidak menarik perhatian. Jika kudanya adalah kuda biasa, penunggangnya penunggang yang biasa pula. Tetapi yang muncul adalah seekor kuda putih. Penunggangnya berpakaian serba putih, berjubah putih, dan bertutup wajah serba putih pula. Senopati Pragolapati yang melihat kehadirannya menjadi tegang. Dia segera memberi isyarat kepada prajurit untuk mengepungnya. Kebo Ijo menjadi gembira hatinya. Dia merasa akan tertolong jiwanya. Semua yang menyaksikan kehadiran orang berjubah putih itu terdiam. Tidak ada yang berbicara, atau kalaupun ada yang berbicara, mereka hanya berbisik-bisik. Kakang, orang itu Kakang lupa? Tidak, ia perampok yang budiman, perampok yang membagi-bagikan hasil rampokannya kepada kaula alim. Dan kita juga mendapat pemberiannya. Dengan uang pemberiannya, kita bahkan membeli sebidang tanah. Shh, jangan keras-keras. Mau apa orang itu datang, Kakang? Ya, kita lihat saja apa yang akan dilakukannya. Ternyata kehadiran orang berjubah putih itu tidak kalah menarik perhatian dari persoalan Kebo Ijo. Para kaula alit merasa gembira melihat kemunculan orang yang pernah menjadi penolongnya. Orang berjubah putih itu melangkah ke pendopo. Para prajurit segera menghadangnya. Namun orang itu tidak peduli. Dia terus berjalan
dan para prajurit itu menyibak. Wibawa orang itu ternyata sedemikian besar. Pragolapati yang kemudian menjadi kebingungan. Orang berjubah putih itu terus berjalan menuju ke meja, di mana di atasnya tergeletak sebuah keris yang telah merenggut nyawa aku Tunggul Ametung. Ken Arok mengangkat keris itu di atas kepala. Aku difitnah! Tolong! Lepaskan aku! Aku tidak membunuh aku, Wu! Tolong! Lepaskan aku! Bukan sampar itu ternyata Ken Arok. Bukan sampar. Aku minta untuk diam semuanya. Aku berharap diam semuanya. Kalian masih ingat, akulah Ken Arok, bekas pimpinan pengawal istana Tumapel ini. Hari ini aku benar-benar merasa sedih dan kecewa atas apa yang telah menimpa Tumapel. Dulu, ketika aku masih menjabat sebagai pimpinan pengawal istana, keadaan istana aman dan tenteram. Tidak ada yang berani berbuat macam-macam. Apalagi bermaksud membunuh aku, Tunggul Ametung. Aku benar-benar kecewa. Hei, kalian semuanya, rakyat Tumapel yang jaya. Apakah kalian menerima begitu saja kematian aku kalian? Tidak. Bagus. Aku sependapat dengan kalian. Siapa yang bersalah harus dibunuh. Kematian harus dibayar dengan kematian. Kebo Ijo telah membunuh aku. Oh, tidak. Aku tidak membunuh. Berdebah kau, Ken Arok. Aku tidak membunuh aku, Wu. Keris ini buktinya. Keris ini adalah kerismu. Nah, terimalah balasannya. Oh, tidak. Keris ini akan menghantar kematianmu. Kau pernah bertanya apakah peranmu? Nah, sekaranglah jawabnya. Inilah peranmu agar aku mendapatkan singgasana. Yang terjadi berlangsung sangat singkat dan tidak terduga oleh siapapun. Sejenak orang-orang terkejut melihat orang yang berkerudung berjubah putih dan berkuda putih itu, yang ternyata adalah Ken Arok. Mereka lebih dikejutkan lagi oleh apa yang dilakukannya. Ken Arok menghunjamkan keris empu gandring ke perut Kebo Ijo. Matilah dengan tenang kau, Kebo Ijo. Berdebah kau. Ternyata kau iblis. Aku tidak mengira kau melakukan itu padaku. Kaulah yang... Matilah kau, Kebo Ijo. Kau yang membunuh aku. Iblis kau, Ken Arok. Maaf, Kebo Ijo. Relakan kematianmu. Kematian yang sangat menolongku. Dengan cara ini aku menemukan jalan pintas yang paling ringkas. Kau ternyata iblis. Ya, aku memang iblis. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar apa yang dipercakapkan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo yang berbicara perlahan. Senopati Pragolapati pun tidak, bahkan digelut oleh pesona yang tidak dimengerti. Pragolapati justru terpaku, diam dan keluh. Dan pendopo istana Pakuan itu bagai digelut oleh keadaan yang aneh. Semuanya terpaku dalam keheningan. Semua seperti merasakan sesuatu yang mengganjal di leher. Ken Arok mencabut keris empu gandring, memasukkannya ke dalam warangkainya yang dicabut dari pinggang Kebo Ijo. Pemuda aneh itu kemudian berdiri. Dia memandang ke segala penjuru. Sedemikian besar perbawanya, sangat besar. Perbawa yang sempurna, yang dimiliki oleh raja. Perbawa yang aneh itu menyebabkan satu persatu dari para kaula yang menyaksikan tidak lagi berani berdiri. Mereka kemudian duduk bersimpuh, meski di tempat masing-masing, di bawah siraman terik matahari. Saudara-saudaraku, kita baru saja melewati suatu keadaan yang maha berat. Aku telah dibunuh oleh Kebo Ijo, yang merasa dipermalukan di pendadaran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kebo Ijo mata gelap dan membunuh aku yang sama-sama kita cintai. Kebo Ijo yang tidak tahu diri merasakan pembalasannya.
Sakit yang sama dari keris yang dahsyat ini, keris buatan Empu Gandring. Saudara-saudaraku, sepeninggal aku Wu, tentu kita semua bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi penggantinya? Segalanya berada di tangan Tuan Putri Kendedes. Tuan Putri sekarang sedang hamil. Keturunan aku lah yang kelak akan menggantikannya. Nah, untuk sementara, siapakah yang akan menduduki jabatan aku? Bukan kita yang menentukan. Bukan aku, Ken Arok. Bukan pula Senopati Pragolapati. Akan tetapi Tuan Putri Kendedes. Bahkan, andai kata Tuan Putri Kendedes yang mengangkat diri menjadi aku, kita semua harus mendukungnya. Siapa yang berani melawan keputusan Tuan Putri Kendedes akan berhadapan dengan kita semua. Bagaimana? Setuju? Bagus. Dengan demikian kita semuanya telah sepakat. Kita semuanya harus melindungi Tuan Putri Kendedes yang untuk dalam waktu yang tidak terbatas akan menggantikan Tuanku Aku Tunggul Ametung. Dan untuk itu, aku akan menjabat kembali jabatanku yang telah aku lepaskan menjadi pimpinan pengawal istana. Demikianlah, dengan perhitungan yang cermat dan dengan cara yang luar biasa, Ken Arok telah menjadi pujaan orang banyak. Bahkan para prajurit yang semula memusuhinya, memburunya, berbalik berbaris di belakangnya. Tanpa melalui tatanan yang seharusnya, Ken Arok telah menjabat kembali jabatan pimpinan pengawal istana. Sedangkan Senopati Pragolapati tersisih. Pragolapati yang bagaikan tenggelam oleh keadaan yang sulit dimengerti itu, merasakan dadanya bagaikan terbakar. Aku tidak mengerti. Ada permainan apakah sebenarnya di balik peristiwa ini? Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Iya, kemarahan dan mata gelap telah membuat aku tidak mampu melihat. Sekarang, aku justru merasakan ada yang tidak beres. Ken Arok keparat itu muncul begitu tiba-tiba dan merampas kesempatanku, mencampakkan aku bagaikan onggokan kotoran yang tidak ada harganya. Dan sekarang ia mengangkat diri menjadi pimpinan pengawal. Benar-benar gila. Aku tidak akan membiarkan hal ini. Aku harus menghadap Tuan Putri. Maka demikianlah, ketika di pendopo istana tengah terjadi kesibukan yang luar biasa yang dipimpin oleh Ken Arok, persiapan untuk pemakaman Aku Tunggul Ametung, maka Senopati Pragolapati bergegas mencari kesempatan menghadap Kendedes. Senopati Pragolapati segera menemui emban yang telah dikenalnya dengan baik. Aku akan berbicara denganmu soal penting. Iya. Soal apa, Tuan? Menghadaplah kepada Tuan Putri Kendedes. Sampaikan pada Tuan Putri, Senopati Pragolapati mengajukan permohonan untuk menghadap. Tuan Putri masih dalam keadaan bingung, Tuan. Sebaiknya jangan diganggu. Sudahlah, menghadaplah. Ini persoalan yang sangat penting. Persoalan yang tidak dapat ditunda-tunda.
menghadaplah sekarang juga. Cepat! Ya, baiklah. Melalui emban yang dimintai pertolongan tersebut, akhirnya Senopati Pragolapati mendapat kesempatan untuk menghadap Putri Ken Dedes. Mata Ken Dedes masih nampak basah oleh sisa air mata. Namun kala Senopati Pragolapati menghadap, Ken Dedes bersikap tabah dan tetap berwibawa. Ada apa, Pragolapati? Ampun Tuanku Putri Ken Dedes. Ada sebuah persoalan yang akan hamba sampaikan. Mohon ampun jika hamba mengutarakannya di saat yang tidak tepat, karena Tuan Putri masih berduka. Berkatalah, aku akan mendengarkan. Tuan Putri, hamba benar-benar merasa terkejut dengan kejadian yang menimpa Tuanku Akuwu. Hamba benar-benar tidak mengira. Ya, keadaan berkembang ke arah yang tidak terduga karena Ken Arok. Ia telah memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingannya. Ia mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan pengawal istana. Hamba cemas, Tuanku Putri. Ken Arok mengangkat diri menjadi pengawal istana. Benar, Tuan Putri. Dalam jangka panjang, hamba mencemaskan Ken Arok akan berbuat hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh bagaimana, Pragolapati? Mungkin di lain kesempatan ia justru menghendaki jabatan Akuwu. Jabatan yang sekarang berada di tangan Tuan Putri sambil menunggu pikukuh dari pemerintah Kediri. Lalu menurutmu bagaimana? Apakah yang harus aku lakukan? Tuan Putri harus mencegahnya. Jangan sampai ia melakukan hal itu. Aku? Seorang wanita? Tanpa kemampuan? Oh, apa yang bisa aku lakukan, Pragolapati? Jika Ken Arok benar menghendaki jabatan aku itu, lalu apakah yang bisa aku kerjakan untuk mencegahnya? Senopati, aku menjadi asalku saat ini. Aku adalah Ken Dedes, seorang perempuan yang berasal dari Panawijen. Tuanku Akuwu telah tiada, maka aku pun kembali ke asalku semula. Aku terlampau lemah untuk mengurusi hal-hal yang besar. Nah, itulah jawabanku, Pragolapati. Sekarang pergilah. Ampun, Tuanku Putri. Baiklah, hamba tidak akan memaksakan sesuatu kepada Tuan Putri untuk bersikap yang menurut Tuan Putri tidak mampu dan tidak terjangkau. Namun, izinkanlah hamba mendengarkan cerita atas apa yang terjadi semalam. Peristiwa yang hamba yakin Tuan Putri pasti mengetahuinya. Aku tidak mempunyai kekuatan untuk bercerita. Pergilah, Pragolapati. Aku minta, jangan kau ganggu aku lebih dulu dengan persoalan-persoalan yang berat. Baiklah, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Halaman istana terasa sangat pengap bagi Senopati Pragolapati. Relung dadanya terasa menyimpan getir yang luar biasa. Sulit bagi Senopati Pragolapati menerima kenyataan yang berkembang di Kediri. Melalui pintu samping, Senopati Pragolapati meninggalkan halaman istana, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sana. Pragolapati berjalan menelusuri jalan samping, memintas alun-alun, dan kemudian berjalan lagi di sebuah lorong memanjang. Dia tidak peduli meski berpapasan dengan prajurit yang berusaha memberikan penghormatan padanya. Di sebuah gardu di sudut perempatan jalan dia berhenti.
Pandangannya menerawang ke kejauhan. Tiba-tiba Pragolapati terkejut melihat seseorang yang berjalan mendekatinya, justru dari arahnya semula. Ia berada di Tumapel pula. Kau masih ingat kepadaku, Kakang Pragolapati? Apa yang kau lakukan di sini, Diposari? Aku sedang melihat-lihat Tumapel. Di luar dugaan, aku menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Aku Tunggul Ametung terbunuh. Sebuah bencana tengah menimpa Tumapel. Kakang, kau percaya dengan apa yang terjadi itu? Apa maksudmu, Diposari? Kau percaya bahwa Kebo Ijo membunuh aku Tunggul Ametung? Keris milik Kebo Ijo tertinggal. Aku tidak percaya. Aku yakin bukan Kebo Ijo yang melakukan, tetapi Ken Arok. Ken Arok? Iya, Ken Arok. Benarkah apa yang kau katakan itu, Diposari? Apa yang aku katakan ini adalah sebuah kecurigaanku. Untuk mengetahui kebenarannya, apakah itu benar atau tidak, harus dicarikan bukti-bukti. Akan tetapi, Kakang, cobalah kau bertanya pada dirimu. Mungkinkah Kebo Ijo membunuh aku? Ya, kemungkinan itu ada. Akan tetapi kemungkinan bahwa pembunuh aku adalah Ken Arok lebih masuk akal. Sebodoh-bodohnya Kebo Ijo tentu tidak akan meninggalkan jejak setelah membunuh aku dengan membiarkan kerisnya tertinggal. Dah, kau benar, Diposari. Aku yakin kau benar. Kebo Ijo tentu hanya dijadikan korban belaka. Ken Arok memang orang yang aneh. Ia bisa berbuat hal-hal yang tidak terduga. Termasuk Kebo Ijo. Kebo Ijo tentu tidak akan sempat dan pernah mengira jika Ken Arok yang selama ini bersikap baik kepadanya justru tega berbuat itu kepada dirinya sendiri. Ya, Kebo Ijo yang malang. Matinya mati penasaran. Betapa bodohnya aku. Bagaimana, Kakang? Ya, semakin aku bayangkan kembali, semakin jelas Kebo Ijo memang tidak bersalah. Ya, Kebo Ijo tentu dikorbankan oleh Ken Arok. Kira-kira yang terjadi adalah kerisnya dicuri, dipergunakan untuk membunuh aku, Bu. Lebih dari itu, Kakang. Yang harus membuat Kakang yakin adalah Ken Arok tega membunuh Kebo Ijo dengan keris itu. Apa artinya, Kakang? Kebo Ijo harus dibungkam selamanya. Lebih cepat, lebih baik, supaya tidak berkicau. Diposari, apakah kau melihat peristiwa itu? Iya, aku berbaur di antara penonton. Berdebah keparat. Oh, iblis laknat. Ken Arok bukan manusia. Diposari, mengapa kau tertawa? Aku melihat seperti inilah hidup. Kakang Pragolapati sekarang mengatakan Ken Arok adalah bukan manusia. Aku jadi ingat bagaimana dulu Kakang sendiri memimpin sekelompok prajurit untuk membungkamku. Kau lupa bahwa sebenarnya kita masih bermusuhan, Kakang? Bukankah aku masih dicatat sebagai buronan Tumapel? Bagaimana, Kakang? Mengapa Kakang diam? Kau benar. Isi dunia ini memang serigala. Serigala. Serigala manusia yang menjadi singa atas orang lain. Manusia yang menjadi serigala atas kambing-kambing. Dan kambing-kambing itu adalah manusia yang lain. Silakan merenunginya, Kakang Pragolapati. Tunggu. Mau kemana kau? Kembali ke tempatku. Kenapa? Ingin tahu di mana aku berada sekarang? Aku tidak keberatan, Kakang. Sekarang aku bergabung dengan orang-orang Ganter. Jika kau hadir di medan peperangan Ganter melawan Kediri dalam beberapa pekan yang lalu, seharusnya kita bertemu, berhadapan sebagai lawan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.